Jadi kita nggak mau lah kira macam kita yang mau banget. Tapi niatnya maunya kenalan aja gitu. Tolong positive thinking para netizen ya. Aisar itu pinter. Setiap apa yang mau dibuat dia itu akan difikirkannya dulu setiap dia mau melangkah. Biar dia nggak salah langkah dan nggak salah arah. Paham? Aisar ini dibilang pansos sama si ini. Di depan layar. Aisar itu namanya sudah besar di Malaysia, sayang. Aisar itu namanya sudah besar di Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Auranya pemuda Malaysia yang bernama Aisar kini sangatlah mengguncang para emak-emak di Indonesia, geng, yang telah bercinta, yang teringin bercinta dengan artis ataupun influencer Indonesia yang bernama Fuji. Dan kini beliau itu pulang ke negaranya sendiri, Malaysia. Akan tetapi sebelum pulang ke Malaysia, apa pesan-pesan beliau? Kita tengok dulu videonya. Jadi kita nggak mau lah kira macam kita yang mau banget. Tapi niatnya maunya kenalan aja gitu. Oke? Jadi doakan yang baik-baik tau. Oke, buat siapa yang belum tahu, saya akan pulang ke Malaysia buat sementara waktu pada mungkin dalam tanggal 14 ataupun tanggal 15 saya akan pulang ke Malaysia buat sementara waktu. Dalam 5-6 hari mau berjumpa dengan mama, karena aku rindu dengan ibuku. Aku mau buat sedikit kerja, lepas tu nanti aku akan kemari semula ke sini. Macam mana reaksi emak-emak Indonesia? Karena ini menimbulkan pro dan kontra para netizen. Namanya orang banyak ya, pasti ada yang suka dan pasti ada yang tak suka. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita tengok reaksi emak-emak Indonesia ketika Aisar sudah pulang ke negaranya. Oke, selamat pagi besti-besti onlineku. Ya, nggak ada habisnya ya kalau bahas tentang Fuji, Aisar ya. Aduh, sebenarnya aku greget ya mau balas VT komen kalian itu di VT aku ya semalam, tapi belum sempat guys ya. Itu ada komen ada yang komen di VT aku, Kak, lihat dong VT yang terbaru di YouTube-nya Fadli, penjelaskan tentang ya masalah yang aneh dan lain-lain itu ya. Nih kita lihat dulu, baca dulu nih. Mbak Puji bilang aneh itu karena Aisar bilang suka sama Puji di sosmed, tapi kenyataannya belum ngomong serius sama Puji. Justru Puji minta serius. Di sini aku dukung Puji jujur ya. Kenapa? Ya wajar sih Puji ngomongnya kayak gitu ke Aisar. Soalnya kan dia kan bilangnya puji setiap video puji terus, kayak minat sekali, suka sekali, kayak niat ingin berkenalannya tuh serius, tapi nyatanya secara personal chatnya nggak intens gitu. Mungkin Puji ngerasa itu aneh ya, kok dia di media gini tapi ini beda. Tapi saya nggak nyalahkan Aisar juga, karena Puji ini kan banyak banget ya acaranya gitu kan. Apalagi akhir tahun ini dia live sini ya. Mungkin dia canggung mau chat Puji. Sebenarnya masalahnya tuh di miskomunikasi aja sih. Susah juga budaya Malaysia sama budaya Indonesia itu kan beda ya. Dimana-mana kalau di Indonesia nih kita kalau kau suka kau tunjukkan,
kau yang chat, kau yang ini gitu kan, kau yang chat, kau yang tanyain kabar airport lah gitu. Mungkin kalau di Indonesia di Malaysia beda bener atau enggak, mungkin kita nunggu kabar kepastian dari ceweknya gitu ya, nggak tahu juga ya, susah juga kalau kita menjelaskan budaya yang bukan budaya kita gitu ya, miskomunikasi aja sih. Tapi intinya sebenarnya si Ramdana ya, kawannya Puji itu nggak sepenuhnya salah. Dia bela kawannya sebenarnya. Dia ngerasa si Aisar mungkin ya, si Aisar nggak effort gitu, tapi nggak effort secara real life, tapi di media terlihat effort gitu. Mungkin ya, ini menurut pandangan aku ngefans kedua belah pihak, aku ngefans banget ya, semoga mereka berlayar ya. Tapi aku suka karena ada kejadian ini, si Aisar ini jadi ya ada yang video call itu kan ya, aduh nyinyir ya, video call di panti asuhan dan lain-lainnya, jadi lebih terbuka gitu ya, jadi nggak ngerasa takut atau canggung gitu, karena kan mereka kan udah ketemu nih, udah ngobrol face to face. Memang harusnya ngobrol biar kalian tuh lebih luwes gitu. Pokoknya yang terbaik lah buat mereka, udah ya, pusing nih. 1000% aku support kalau dia sama Puji, betul aku bilang. Karena dia memang mau cari jodoh orang Indonesia. Betul Kak, yang penting kita doakan yang terbaik buat mereka berdua. Yes, gitu, betul sayang. Tolong positive thinking para netizen ya. Aisar itu pinter. Setiap apa yang mau dibuat dia, itu akan difikirkannya dulu setiap dia mau melangkah. Biar dia nggak salah langkah dan nggak salah arah, paham? Jadi nggak usah banyak ngatur, biarkan aja dia. Aku, kalian, netizen cuman boleh mendoakan, mensupport, mensokong. Malaysia kata sokong. Kalau kalian suka Puji sama Aisar bersatu, kalian di rumah doa, ya kan, sambil sokong, komen yang positif-positif, minta sama Allah yang positif-positif. Biar apa? Biar orang itu jodoh. Itu yang paling betul. Walaupun aku sedekat mana dengan Aisar, aku nggak boleh ngatur hidup Aisar, paham kalian kan? Doain aja, orang itu bukan anak kecil loh. Kalau kakak setuju sama Puji, setuju 1000%. Ya benar Kak, Puji juga nggak mau diatur. Ya udah, Puji nampak orangnya aja kecil, tapi otak dia smart. Jadi biarkan aja. Netizen jangan suka ngatur, nggak usah ngatur. Biar kita tengok jadi penonton. Kita ini cukup jadi penonton di belakang layar, ya kan. Di depan layar orang itu bermain kayak mana, arah tuju jalan orang itu, ya kan. Jangan kita yang ngatur jodoh orang, Allah yang ngatur jodoh orang, bukan kita sayang. Kan dia udah buat klarifikasi di Fadli punya YouTube. Dia bilang sorry Puji, Uti minta maaf, sampai dia suruh call Uti, mau minta maaf sebab dia takut mengganggu privasinya Uti. Sebab itu dia nggak mau chat terus. Tapi mungkin dengan klarifikasi di rumah Fadli itu, mungkin lepas daripada itu dia akan effort lebih chat Uti, paham kan? Jadi biarkan aja berjalan dengan ini. Buktinya Fadli udah kasih lampu hijau kok, udah biarkan aja ya. Harap-harap insya Allah orang itu berkepanjangan. Didoain kayak gitu aja lah, gak usah diatur-atur hidup orang. Jadi aku baru bangun tidur ya, aku tengok lah banyak konten-konten. Ternyata Aisar itu berlaku kayak gini bukan sama Puji aja, sama orang lain juga kayak gini, kayak gitu. Gak usah sok kecantikan, gak usah sok geeran. Aku kasih tau sama kalian, Aisar itu tipikal orangnya, ya memang seperti itu karakternya. Ya jadi aura dia itu memang positif aura dia, natural, nggak dibuat-buat. Ya jadi dia dekat sama siapapun, orang lain itu akan merasa baper gitu, ya kan. Kita aja yang jauh nengok senyuman dia bisa salto-salto, apalagi yang dekat. Ya kayak gitu. Tapi kalau dia masalah ngefollow perempuan, mungkin dari dulu dia sudah ngefollow perempuan. Kalian pikir artis-artis orang sini banyak follower dikit, ngikutinnya nggak ada yang diikutinya orang, 0, ya kan. 1 biji pun nggak ada diikutinya, termasuk keluarganya. Aku kasih tahu, beda sama Aisar ya, udah kayak gitu. Kalau Aisar ini suka sama satu perempuan, dia pasti sebut namanya, ya kan. Contoh Intan Payung, Puji, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau kau ya merasa kau baper, itu salah kau, ya kan. Gak usah sok kecantikan. Segitu ini kalian bilang dia effortnya dibegini loh dibilang orang nih, kok dia si Aisar ini dibilang pansos sama si ini di depan layar. Aisar itu namanya sudah besar di Malaysia sayang. Aisar itu namanya sudah besar di Malaysia.
Habis satu dia dibilangkan gini, di depan layar nampaknya ngejer-ngejer di belakang layar, padahal udah diklarifikasi waktu di YouTube-nya si kok nggak boleh bilang itu, di YouTube-nya di Padli udah dibilang dia itu takut ganggu Puji, jaga privasi Puji gitu loh ya kan. Enggak, memang dia dari awal itu, dari dia lagi ada di Malaysia dengan kami sebelum dia lawan dengan si Fadli, dia memang mengincar si Puji. Memang mengincar Puji dia. Memang aku nak Puji, dia kata. Aku memanglah kemenangan tuh kita kejar, tapi yang pertama-tama tuh memang dia nak Puji. Itu yang dia bilang. Karena kami dua. Nah itu dia adiknya itu pun main gym juga dia sama adik Eljen di belakang itu. Thank you sayang, main gym juga. Jadi kami ini sama Aisar itu kalau mungkin kalian wow kali, kami biasa aja karena kami udah deket loh kayak gitu. Jadi kami lah kawan-kawan kita rapat lah. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang Aisar boleh lah. Kalau cek sama Ya kan? sebelah tantrum mau sebar video Aisar katanya. Biar ya aja lah sebelah itu tantrum, yang penting kita terkalit-kalit. Yang lain Siapa itu? Yang tantrum siapa? entah siapa tadi hantu. Siapa tadi Kakak-kakak ini di mana? Aku di Indonesia, aku di Medan. Bunga Aurel. Udah beres, nggak kenal kami, maaf ya, nggak kenal kami. Kami kenal Puji sama Aisar aja. Yang mau beli coklat kenapa aja, Pri? Sadar kau Piki, jangan ganggu dulu. Awas lah, heboh kali nih. Syasha itu mantannya, Dek, yang itu no comment. Kalau Aisar ngakuin mantannya ya udah mantannya. Kalau Aisar nggak ngakuin mantannya ya udah nggak mantannya. Udah gitu aja, simple saya. Ada lah, kita ini pendukung Aisar Puji. Jangan ada nama orang lain di dalam grup ini. 2.8K. Sayang senyum dulu, aku mau SS. 2.8K seleb lewat. Wih, bentar kali Pak, jangan gitu-gitu. Diam kau, udah jangan bacot. Lihat aja TikTok situ Dia memang serius, katanya dia memang suka sama Puji itu dari lama gitu ya kan. Habis itu Kak, kalau live bahas Puji sama Aisar aja gitu ya kan, nggak mau bahas orang, ya udah kakak bilang kayak gitu, privacy ya udah. Jadi intinya aja ya, intinya dia itu memang serius ya. Sekarang antara hati orang itu dan antara jodoh Allah yang nentukan, dan antara family satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau aku bilang kalau si Puji dapat Aisar, apotek Indonesia dengan farmasi Malaysia tutup ya. Kalau si Puji sold out daripada Indonesia, banyak para jejaka di Indonesia yang menangis. Dan kalau Aisar pula sold out, banyak para gadis Malaysia yang galau kayak gitu. Udah sampai ke LK, kakak bilang kan, udah sampai ke LK kan. Nih nampak ya, ini namanya ya nih ya namanya ya. Nanti kalian bilang aku pansos, nanti kalian bilang aku pura-pura kenal dia, enggak ya. Lepas itu aku bilang Aisar udah pulang ke tanah air kak, udah sampai ke LK, dia nggak balas, mungkin dia sibuk. Rehat yang cukup ya dek, muka kau letih kali, gue bilang gitu, makan yang cukup, gue bilang kayak gitu, sehat-sehat. Lagu apa tadi yang mau kalian suruh dianiaya, yang disalahkan pelakor? Nggak ada di sini. Kebanyakan Malaysia hatinya lapang-lapang. Banyak kok yang ada istri dua nggak apa-apa kok. Mau payung emas semua orang Malaysia, dia hatinya lapang-lapang, dia mau payung emas. Kalau orang Indonesia kan nggak ada, mau barbar mau begado. Ya nggak apa-apa, itu memang adik dia. Yang penting kan kandung satu bapak orang itu, adik dia. Kenapa? Kan nggak ada masalah kan? Adalah kabar Aisar kan udah naik story dekat Igoy. Kupu-kupu ya, udah tunggu aku dengar dulu lagu kupu. Enggak. Hai guys, gue termasuk salah satu yang ter-Aisar. Saatnya gue speak up ya, karena udah banyak banget berita-berita yang menurut gue tuh memojokkan dia. So gini ya, heran deh gue ya sama netizen Indonesia ini ya, terutama warga TikTok. Jujur nih, gue gara-gara Aisar baru main TikTok. Sebelumnya gue gak main TikTok ya. Jadi ya
Nih loh, suami gue korban dari teraisar-aisar gini ya. Aisar itu punya ada yang ngomong dia kurang effort lah, terus itu tuh biasa say. Lu ngarepin apa sih? Baru 2 minggu kenalan, terus jadian, terus kawin gitu. Ya nggak mungkin lah bro gitu loh. Udah, ya udahlah. Kan mereka kenalan dulu, saling ngerti dulu, saling kenal dulu. Kenapa sih pada heboh gitu loh? Ya kalau masalah miskom itu kan biasa aja ya. Justru menurut gue itu comel loh. Maksudnya kayak kita lagi PDKT kan emang kayak gitu ya. Yang satunya pengen di chatting, yang satunya juga malu-malu kalau gue chatting ntar dia keganggu nggak ya, gitu-gitu nggak ya. Itu kayak drakor nggak sih, say? Iya kan, kalau kita lihat drakor gitu kan kayak gitu emang kejadiannya. Bener kan? Maksud gue udahlah, miskom itu mah biasa aja. Toh Aisyah juga ibaratnya ya itu yang terjadi seperti itu. Dan gue ngelihat kok ketulusan Aisar, emang dia suka gitu loh ya. Perihal masalah tipe, ya everyone has a type, you know, gitu loh. Gue juga tipenya bule dulu, tapi dapat suami ganteng juga. So ya udahlah. Lagi pula gue udah lihat tuh dia ngomong sama gue udah lihat tuh YouTube-nya Bro Omen. Waktu dia ngomongin soal ini, kita tuh just kidding man gitu loh. It's just kidding ya. Kalau emang kita memang punya type, cuma kan yang ada kupu-kupu dan blushing atau malu-malunya kan nggak setiap orang gitu loh. And he got it from Fuji, you know, gitu loh. Kan dia bilang sendiri kan, kalian nggak percaya juga gitu loh. Ya udah, kalau lu nggak percaya juga nggak apa-apa sih gitu. Maksud gue udahlah, dia harus klarifikasi gini. Hey, he doesn't have dia nggak berkewajiban untuk mengklarifikasi setiap ke-overthinkingan kalian gitu loh. So udahlah kalau kata gue. Terus ya, orang dia itu manusia biasa say. Cuman emang dia punya banyak kelebihan. Dia udah kaya, ganteng, baik ya, soleh, terlihat di sosial media. Ya ini ya mistake atau masa lalu yang ini, ya biasa cuy. He got all the resource to do that gitu loh. To be a bad boy. Lu ngarep apa? Mau jadi good boy terus? Lah, yang jelek miskin aja bertingkah, apalagi model kayak Esar gitu loh. So udahlah, maksud gua nggak usah terlalu baper deh. Itu aja sih menurut gua, nggak usah terlalu baper. Doain aja yang baik-baik. Bener banget tuh Aisyah, doain yang baik-baik gitu loh. Gue lihat sih dia tulus ya. Maksudnya dari gini ya, gue tuh nggak pernah ya kayak ngefan sama artis-artis selebgram or influencer, serius deh. Cuma sama Aisyah nih emang beda. He give the positive vibes gitu loh. So Aisyah, kalau kata gue ya, kalau kata mama ya, Mama Lia ini ya, mending lu balik ke Malai ya. Gue yakin lu punya mental baja. Mama yakin kamu punya mental baja. Kamu nggak terlalu pedulikan itu. Keep you dating the most popular girls in Indonesia, so they will drag you down. Dan emang netizen Indo tuh emang rada-rada unik ya. So, but I believe you can handle it, and you need to give that vibes, to give that mentality to Fuji, because I think he's a little bit, you know, like still need the direction. And I believe you give her bisa menularkan mental lo yang kuat itu. Dan menurut gue sih mental Uti juga udah cukup kuat sih, karena dia ibaratnya emang udah sering ya mengalami roller coaster kayak gini. Jadi kalian tuh couple yang sangat saling melengkapi. So just do it, okay? I love you Aisar. Anyway, selamat ulang tahun Mama Aisar. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu. Thanks for giving Aisar
sudah mendidik Aisar. Moga-moga anak gua ada 2 gadis ya, punya jodoh kayak Aisar juga. Saya mau pulang sebentar, mau tenangkan diri saya, mau rehat sebentar karena dah terlalu macam-macam lah. Biasa kadang-kadang hidup saya tidak kisah dengan mulut manusia. Pasti ramai yang akan mengomong pasal kita, enggak suka kita, itu biasa. Dan kita tidak boleh untuk puaskan hati semua orang. Teruskan berbuat kebaikan meskipun ada orang enggak suka kita. We have to always be positive, dan benda-benda yang negatif ni kita hindari aja. Okay? Betul bang, saya sangat-sangatlah setuju. Tetap berpikiran yang positif. Kita doakan saja, geng. Kita doakan saja selamat dan nanti cepat kembali lagi ke Indonesia menjumpai si Puji. Dan kita tengok dari percakapan Bang Aisar ini, bukan berarti dia orang itu untuk mempermainkan si Puji ya, karena lebih berhati-hati, karena menikah itu hanya 1 kali, jadi dipikirkan dengan secara yang matang-matang, bukan karena pansos, bukan hanya karena nak ingin terkenal saja, akan tetapi benar-benar memikirkan masa depan. Wah, ini lelaki-lelaki yang sejati nih, yang sudah maco, ganteng, tinggi, kaya, baik hati, lemah lembut, imut, lucu lagi. Saya laki-laki aja tengok dia itu macam senyum-senyum sendiri, apalagi seorang perempuan ya. Kita doakan saja semoga Bang Aisar dan Puji berjodoh. Amin amin ya rabbal alamin.